Oke, selamat siang adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Kak. Baik. Nah, jadi sebelumnya kalian tahu tujuan kalian datang ada di sini? Nggak tahu, Kak. Oke, jadi tujuan kalian datang sini adalah untuk melakukan bimbingan kelompok. Nah, namun sebelum itu, adik-adik udah tahu nama kakak kan sebelumnya? Agak lupa dikit. Oke. Jadi kakak akan perkenalkan diri ulang lagi. Sebelumnya perkenalkan nama kakak Dwi Arisanti. Kalian bisa tinggal kakak Arisanti. Nah, jadi nama kalian coba bisa memperkenalkan diri dulu. Kalau dari saya, perkenalkan nama saya Dima Dewi Dewi, bisa dipanggil Dini. Perkenalkan, nama saya Put Bunga Febrianti, bisa dipanggil Bunga. Oke, baik, Bunga dan Yuni. Nah, di sini tujuan kakak memanggil kalian di sini adalah untuk melakukan bimbingan kelompok. Yang dimana kalian tahu nggak apa itu bimbingan kelompok? Kurang tahu, Kak. Nah, jadi bimbingan kelompok itu merupakan proses pemberian informasi yang bersifatnya kelompok dan yang memang lebih sedikit jumlahnya ketimbang dari bimbingan klasikal. Dan di sini memang khusus untuk bagi kalian yang ingin mencari informasi atau belum memahami materi dari bimbingan klasikal sebelumnya. Kan bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa. Nah, di sini juga tentunya kakak akan menggunakan 3 asas, yaitu asas kerahasiaan. Tentunya apapun yang kalian bicarakan akan kakak dan sama kalian aja yang tahu. Dan asas keterbukaan, kalian harus terbuka dengan kondisi diri kalian. Dan yang terakhir itu asas kesukarelaan, yang dimana kalian dengan sukarela mengikuti kegiatan hari ini. Nah, untuk sepakati waktu 10 menit apakah cukup? Cukup, Kak. Cukup. Oke, di sini kita akan menggunakan waktu dengan alokasi waktu 10 menit. Nah, dari bimbingan klasikal sebelumnya, materi apa yang kalian tidak pahami? Kalau dari saya, Kak, ya, mungkin dari pengertiannya, Kak. Pengertian inteligensi ya. Ya. Kalau dari Bunga sendiri? Sama, Kak, dari saya definisi juga. Oke, definisi. Nah, kalau menurut Yuni deh yang tadi Yuni tangkap dari bimbingan klasikal itu inteligensi apa? Kalau dari Yuni, Kak, ya, kalau inteligensi itu adalah kemampuan di mana seseorang berpikir secara logis, lalu dan mengambil tindakan dengan tujuan yang jelas yang ditentukan oleh seorang individu. Oke, kalau Bunga? Kalau menurut saya inteligensi itu gimana ya, kayak pengetahuan yang kita miliki. Oke, pengetahuan yang dimiliki ya. Kalau yang ini proses berpikir. Nah, betul sekali apa yang kalian katakan. Jadi inteligensi adalah kemampuan seseorang dalam berpikir, memahami, belajar dari pengalaman, bahkan memecahkan masalah dan beradaptasi dengan lingkungan. Nah, jadi inteligensi bukan cuma soal pintar di dalam pelajaran sekolah saja, seperti itu. Nah, selanjutnya apa ada hal lagi yang belum kalian pahami? Mungkin dari Bunga ada? Mungkin dari aku jenis-jenis inteligensi, Kak. Oh, jenis-jenis inteligensi ya. Nah, kalau dari yang Bunga tahu deh apa sih jenis inteligensi? Mungkin kayak kecerdasan berbicara secara verbal atau motorik termasuk nggak, Kak? Oh, itu juga termasuk. Tapi kalau misal dari Yuni? Mungkin kecerdasan dari musikal yang dimana punya kepekaan terhadap nada, irama, seperti itu pada musik. Oke. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya ada banyak sekali macam inteligensi. Nah, sama seperti yang dikatakan oleh Bunga, itu juga termasuk yaitu dalam berbahasa. Tapi di sisi lain juga ada yang namanya logika matematis. Nah, itu di mana khusus untuk kalian yang ingin berhitung ataupun berpikir logis. Yang kedua ada linguistik, itu pandai berbahasa sama seperti yang dikatakan Bunga. Yang ketiga itu adalah musikal atau peka terhadap nada dan irama. Lalu ada kinestik, itu mengandalkan gerak tubuh. Visual spasial, itu pandai dalam membayangkan bentuk dan ruang. Lalu ada interpersonal, pandai bersosialisasi. Interpersonal, memahami diri sendiri. Dan naturalis, paham akan lingkungan alam. Dan masih banyak lagi jenis-jenis inteligensi bersama dengan tokoh-tokoh yang memang sudah menciptakan itu. Nah, kalau dari kalian sendiri, kalian tahu kan inteligensi itu ada banyak ininya. Apa itu namanya? Jenisnya mulai dari umurnya. Kurang tahu. Oh, jadi kalau misalnya sesuai umur ya, kalau misalnya dari umur
0 sampai 5 atau 6 tahun itu ada beda lagi tesnya. 7 sampai 16 misalnya itu beda lagi untuk kalian kan, karena kalian udah SMA itu beda lagi seperti itu. Oh, berarti setiap umur Kak ya? Setiap umur, setiap tingkatan itu berbeda-beda, tidak sama. Nah, kalau sekarang ibu tanya, kalau dari Yuni kira-kira suka apa? Kalau dari Yuni suka musik. Suka musik. Ya. Kalau Bunga? Kalau saya suka membaca Kak. Oke, suka membaca. Nah, ternyata banyak ya, kalau ada yang suka musik dan ada yang suka membaca. Nah itu termasuk inteligensi dalam bidang, kalau musikal itu nada dan irama ya. Kalau misalnya apa tadi yang Bunga tadi bilang? Suka membaca. Nah, itu juga bisa ada di dalam visual, termasuk kayaknya dalam logika matematis kayak gitu, bisa termasuk ke sana. Nah, selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin Kak ya, bagaimana penerapannya Kak? Penerapan dari inteligensi ya Juni. Iya Kak, penerapannya itu masih Yuni bingung. Kalau dari Bunga sendiri bagaimana, apakah bisa menanggapi dari Yuni dulu? Saya coba ya Kak. Untuk penerapannya mungkin dalam bidang, sebentar Kak. Ya, tidak apa-apa. Kalau misalnya dari Yuni dulu. Kalau dari Yuni mungkin dari bidang kecerdasan linguistik verbal. Nah, penerapannya yang dimana itu menggunakan kata-kata secara efektif baik secara lisan maupun tulisan. Seperti menulis, puisi, cerpen atau artikel, dan menyampaikan pendapat dengan jelas dalam diskusi, seperti itu Kak yang Yuni pahami. Oke, sekarang dari Bunga. Kalau dari saya mungkin pendapat saya pada bidang belajar Kak, dimana inteligensi itu kayak berperan penting selama proses belajar kita. Kan tiap orang juga mungkin memiliki cara pikir yang berbeda dan memahami yang berbeda-beda Kak. Mungkin dari saya seperti itu saja Kak. Oh, seperti itu. Oke, jadi kakak tambahkan ya, jadi ada berbagai banyak sebenarnya penerapan dari inteligensi, tergantung dari kalian yang memang ada di minatnya di bidang yang mana. Misalnya kan dari musikal itu kan kalian fokusnya ke nada dan irama, ataupun kalian yang bisa mencari kedokteran yang kayak gitu-gitu, ataupun yang bersifat sains yang kayak gitu, kalian juga bisa mencari yang logika matematis atau yang kalian memang pandai berhitung. Nah, jadi sesuaikan juga sama minat kalian. Kalau misal kalian suka seni, kalian bisa nanti ikut tes inteligensi yang seni, dan kalian juga bisa nantinya menggunakan tes itu untuk melakukan tes untuk perguruan tinggi kalian, seperti itu. Apakah bisa dipahami? Oh, berarti tes inteligensi ini sangat penting bagi setiap individu maupun dari dari umur, kan membandingkan umur kan kata kakaknya, mulai dari TK kan sampai ke jenjang kuliah berarti kayak untuk menentukan menentukan kedepannya apa yang dipilih. Ya, benar sekali Yuni. Jadi inteligensi ini memang memiliki banyak manfaat sebenarnya bagi kalian ya. Kalau kalian misalnya memiliki inteligensi yang rendah, itu tentunya akan merugikan diri kalian sendiri, seperti itu. Nah, jadi ketika kalian memiliki inteligensi yang tinggi, kalian mungkin bisa mencontohi orang-orang dengan inteligensi yang tinggi, seperti yang sudah kakak jelaskan tadi di bimbingan klasikal. Di sana kalian bisa melihat, jadi kalian juga bisa mencontohi orang tersebut. Dan jangan sesekali kalian mengikuti contoh orang dengan inteligensi yang rendah. Oke Kak. Baik Kak. Ya, apakah bisa dipahami? Bisa. Untuk selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Cukup. Oke, karena waktu juga sudah mau habis, jadi karena tadi kita buka dengan doa. Nah, sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada yang ingin menyimpulkan dari kalian? Saya Kak. Dari saya, inteligensi itu bukan hanya tentang nilai akademik atau kepintaran dalam pelajaran, tapi mencakup berbagai kemampuan yang dimiliki setiap individu, seperti berpikir logis, berkomunikasi, berinteraksi, berinteraksi sosial, bergerak, memahami diri, hingga mencintai alam. Oke, benar sekali ya Yuni. Dan
benar apa yang disimpulkan oleh Yuni, dan kakak rasa juga sudah cukup karena waktunya sudah habis. Jadi karena kita tadi buka dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai, dan kakak tutup dengan Om Santi Santi. Baik, kalian sudah bisa ke kelasnya masing-masing. Terima kasih Terima kasih semuanya. Kak. Pencet dong. 10 doang.